Lama tidak muncul, bintang film yang juga pemain sinetron Clara Sinta diterpa kabar tidak sedap. Rumah tangga putri penyair dan budayawan W.S. Rendra ini dikabarkan telah hancur lebur. Clara Sinta dan musisi Totok Tewel yang menikahinya pada tanggal 9 Januari 97 silam dikabarkan tidak bisa lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka yang hingga kini belum juga dimeriahkan oleh canda tawa buah hati. Entah persoalan berat apa yang mereka alami, yang jelas keduanya dikabarkan sepakat untuk berpisah. Muda ya. Ya mudah-mudahan sih panjang aja jodohnya, terus bisa bahagia. Penyanyi Dia Mirela alih profesi. Bersama sang suami El Ritonga, dia bersiap membangun sebuah villa untuk dijadikan usaha jasa penginapan. Selain program punya anak, Dia Mirela dan EL Ritonga punya program lain yang sedang susah payah mereka wujudkan. Program yang satu ini tidak ada hubungannya dengan anak ataupun dunia seni musik yang sedang digeluti Dea dan EL. Mereka menyebutnya program jangka panjang. Karena sifatnya yang jangka panjang itulah, tidak heran kalau dia terkesan masih menyimpan rencananya itu sebagai rahasia. Sedikit buka rahasia, program yang tengah direncanakan dia dan EL adalah membangun bisnis di bidang properti. Mereka berniat membangun sebuah cottage alias penginapan. Udah tahu aja sih. Ya sekarang kita masih masih tahap awal banget lah, belum belum sampai bangun-bangun belum. Satu langkah menuju rencana jangka panjang itu telah mereka lakukan. Invest buat kita. Ya. Ya daripada uang kita habis untuk yang lain-lain, sebenarnya dibeliin tanah dulu sekarang gitu. Meski tanah yang luas telah mereka miliki, Dea Mirela mengaku belum tahu pasti kapan akan memulai menancapkan fondasi. Belum sampai mau bikin begitu-begitu. Kita kan nggak boleh terburu-buru karena itu kan membutuhkan modal besar, membutuhkan tenaga ahli yang lebih ahli gitu ya. Yang jelas menurut Dea, rencana untuk berbisnis muncul ketika bayangan akan hari tua yang tidak menentu mulai hinggap dalam pikirannya. Itu nanti buat nanti jauh mungkin 10 tahun mendatang kali baru akan terwujud gitu. Kalau sekarang kan ya emang 10 tahun mendatang dia masih seperti sekarang ini. Kita kan nggak tahu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih Dea dan EL memilih bisnis penginapan? Berawal dari El kan suka terbang gitu. Jadi dia pengen ada cottage yang bisa nyalurin terbangnya itu pakai pesawat trek itu. Insya Allah sih serius, insya Allah. Persoalan yang melibatkan nama Krisdayanti dengan sebuah yayasan penyalur babysitter memang bukan berita baru. Sekitar bulan Agustus 2004 lalu, persoalan itu mencuat ke permukaan saat seorang pemilik yayasan bernama Rahmawati mengungkapkan kekesalannya kepada Krisdayanti yang dianggap tidak bertanggung jawab terhadap dua babysitter yang diambilnya untuk mengasuh dua putra-putrinya. Rahmawati ketika itu menyebut Krisdayanti melalaikan kewajibannya, serta menghasut dua pengasuh anaknya hingga tidak memenuhi kewajiban membayar dana pengembangan kepada yayasan babysitter tersebut. Padahal ketentuan itu telah tertera pada perjanjian yang ditandatangani oleh Krisdayanti. Akibatnya, Rahmawati sebagai ketua yayasan mengaku dirugikan. Setelah cukup lama memendam persoalan, akhirnya pekan lalu Rahmawati bersama kuasa hukumnya mendatangi pihak yang berwajib untuk melaporkan Krisdayanti dengan tuduhan tindakan tidak menyenangkan. Untuk menjawab tuduhan Rahmawati, Senin hari ini Krisdayanti menggelar jumpa pers. Di hadapan sejumlah wartawan, ia pun menjelaskan sikapnya dalam menghadapi persoalan ini.
Yayasan Nakula Sadewa yang dipimpin psikolog Seto Mulyadi kembali memperoleh anggota baru. Seperti pada umumnya para anggota yayasan ini, anggota baru Nakula Sadewa pun adalah bayi kembar. Sayangnya, bayi kembar yang bernama Angie dan Angeli ini bukanlah bayi kembar biasa, melainkan kembar siam. Tubuh Angie dan Angeli menyatu pada bagian bawah antara pinggang dan kaki. Kondisi yang memprihatinkan ini membuat Kak Seto tergerak untuk mendampingi dan memperjuangkan pemisahan Angie dan Angeli. Pertama tentu dukungan moral ya, dalam arti marilah kita syukuri bahwa Anggi dan Angel ini dalam keadaan sehat walafiat dan terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah yang kedua tentu juga dukungan relasi, karena kami ingin juga selalu berkoordinasi dengan tim dokter baik dari RCM maupun juga dari Dr. Stomo. Batas antara sukses dan kegagalan yang begitu tipis menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pemisahan Angie dan Angeli. Namun apapun yang akan terjadi pada dua makhluk tak berdosa ini, Kak Seto mengaku tidak akan sedikit pun melepaskan perhatiannya terhadap perkembangan psikologis Angie dan Angeli. Tentu harus ada suatu perhitungan yang matang sehingga kepentingan terbaik anak tetap diutamakan. Dan kita tentu melakukan pemilihan ya, antara apakah harus dipisahkan tetapi dengan mengandung risiko yang sangat tinggi, atau mungkin menunggu beberapa saat, atau hal-hal yang lain yang masih perlu kita rundingkan bersama. Ya kalau masalah mental, saya sebagai orang tua siap menghadapi mental saya kan. Itu demi kebaikan anak saya kan. Nah, saya sebagai orang tua kan nggak ingin anak saya menderita seperti kayak gini kan. Rencananya, Kak Seto bersama keluarga Angie dan Angeli berniat mendatangi Menteri Kesehatan untuk mendapatkan bantuan biaya guna pemisahan bayi kembar siam ini di rumah sakit terbaik. Ya, justru itu yang kami juga akan menghubungi Menteri Kesehatan khususnya untuk menjajaki seberapa jauh bantuan pemerintah untuk upaya pemisahan ini. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Berikut pilihan kabar yang khusus kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Lama tidak muncul, bintang film yang juga pemain sinetron Clara Sinta diterpa kabar tidak sedap. Rumah tangga putri penyair dan budayawan W.S. Rendra ini dikabarkan telah hancur lebur. Clara Sinta dan musisi Toto Tewel yang menikahinya pada tanggal 9 Januari 97 silam dikabarkan tidak bisa lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka yang hingga kini belum juga dimeriahkan oleh canda tawa buah hati. Entah persoalan berat apa yang mereka alami, yang jelas keduanya dikabarkan sepakat untuk berpisah. Jauh sebelum kabar soal perceraian Clara Sinta dan Toto Tewel kembali terdengar, kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di Sydney, Australia itu juga pernah digosipkan tidak harmonis. Namun Clara Sinta yang kami temui di rumahnya saat kabar tersebut merebak membantahnya. Kabar dari mana? Dari aku kaget nih dengerin juga. Enggak juga sih. Enggak ada apa-apa, enggak. Aku aja kaget. Iya sama aja. Iya, dari mana beritanya? Kabar yang beredar ketika itu salah satu pemicu retaknya rumah tangga mereka karena ketidakhadiran buah hati hingga pernikahan memasuki usia 5 tahun. Kalau masalah itu kan miliknya Allah ya. Gitu. Jadi ya kayaknya enggak ya. Kayaknya bukan. Meski keras-keras dibantah, kabar yang sama kembali terdengar 2 tahun kemudian. Untuk kali ini, Clara Sinta maupun Toto Tewel tidak lagi dapat membantah. Senin hari ini, proses persidangan mereka mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong. Berdasarkan keterangan Dasat Yusuf SH, kuasa hukum Clara Sinta, pertengkaran yang terus-menerus serta perbedaan keyakinan menjadi alasan utama dalam gugatan cerai yang diajukan Clara Sinta terhadap sang suami. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda.
Kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya. Hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.